Pemirsa Man Obsession Channel, bertemu lagi dengan saya Gia Putri. Hari ini tidak terasa ya, kita sudah sebulan melakukan kerja di rumah. Dan segala bentuk wawancara pun saya lakukan sebisa mungkin di rumah. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya akan mewawancarai Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Perhimpunan INTI, yaitu Pak Chandra Yap. Beliau akan bercerita tentang apa saja yang dilakukan dari Perhimpunan INTI dalam membantu pemerintah menangani imbas COVID-19, dan juga beliau akan menjawab beberapa pertanyaan tentang stigma di masyarakat tentang masyarakat Tionghoa. Penasaran kan? Simak obrolan saya dengan beliau. Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau disingkat Perhimpunan INTI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan bersifat kebangsaan, bebas, mandiri, nirlaba, dan non-partisan. Walaupun sebagian besar anggotanya adalah WNI keturunan Tionghoa, namun Perhimpunan INTI bukan organisasi eksklusif. Dan sejak didirikan pada 10 April 1999 silam, Perhimpunan INTI telah banyak memberikan sumbangsih untuk Indonesia. Ini kan menarik sekali ya Pak tentang Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI ya Pak. Itu boleh dijelaskan nggak Pak sih apa itu INTI dan sekilas tentang sejarah singkatnya Pak? Oke. Ya, INTI berdiri pada 10 April 1999. Ini memang berawal dari dua peristiwa besar ketika itu ada tragedi Mei 98 dan pengsannya Pak Harto atau runtuhnya rezim Orde Baru. Waktu itu beberapa pendiri itu 17 orang beranggapan kenapa setiap kali terjadi konflik kekuasaan, politik atau apapun itu selalu orang Tionghoa jadi kambing hitam, jadi korban. Datanglah ke beberapa tokoh nasional, itu salah satunya ke Gus Dur. Waktu itu Gus Dur bilang, ya kalau orang Tionghoa tidak mau jadi korban lagi, ya bersuaralah, bersatulah, bentuklah organisasi, tunjukkan kalau emang Tionghoa itu punya kontribusi di Indonesia. Nah, waktu itu akhirnya Gus Dur malah bilang, bikinlah organisasi, saya jadi anggota yang pertama, dia bilang, tulis nama saya sebagai anggota pertama INTI, dia bilang. Waktu itu sempat ada kontroversi juga, waktu itu ketika kita mengajukan nama Perhimpunan INTI Indonesia Tionghoa, ada semacam larangan, harus menambahkan kata keturunan di situ. Jadi Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa. Lebih banyak memang pertama kali sejak awal didirikan itu menghilangkan diskriminasi oleh negara, yaitu ada SBKRI, ada perundang-undang lain yang memang kita anggap diskriminasi. Nah, waktu itu memang kita yang pertama memang menghilangkan diskriminasi dulu oleh negara. Banyak perundang-undangan yang kita perjuangkan untuk supaya ada kesetaraan buat orang Tionghoa di Indonesia. Itu tercapai sampai akhirnya Imlek boleh dirayakan kembali, jadi hari libur. Dan kita sama Pak SBY mengembalikan istilah Cina menjadi Tiongkok dan Tionghoa. Itu beres, tapi kita beranggapan memang PR yang kedua yang masih belum selesai ini diskriminasi di masyarakat. Jadi memang sudah ada semacam stigma di kalangan masyarakat bahwa orang Tionghoa itu banyak macam-macam lah yang negatif. Nah, ini yang kita ingin perjuangkan, menghilangkan gap antara orang Tionghoa dan non-Tionghoa itu. Salah satunya dengan melakukan banyak kegiatan sosial yang berbau kebangsaan. Kita mempunyai program beasiswa pelangi, memberikan beasiswa untuk anak-anak SMA yang nggak mampu. Dari tahun 2008 sampai tahun ini 2020 sudah hampir 1.300 anak yang kita bantu. Terus kita banyak melakukan baksos-baksos ke daerah bencana. Yang terakhir ya seperti di Ambon, kemarin ke Palu, ke Lombok, ke Banten. Apapun itu ketika ada terjadi bencana alam yang cukup membutuhkan pertolongan, kita pasti hadir yang pertama. Nah, di luar itu memang kita banyak bikin seminar-seminar tentang kebangsaan, tentang bagaimana Indonesia ini memang bineka. Jadi perbedaan itu harus jadi kekuatan, bukan jadi hambatan dalam kita berbangsa dan bernegara. Lebih banyak ke situ sih program. Jadi Kak, INTI itu ibaratnya merangkul semuanya ya Pak, walaupun ibaratnya nama perhimpunan itu Tionghoa Indonesia, tapi benar-benar merangkul semua masyarakat Indonesia ya Pak. Nah, itu betul. Yang membedakan INTI dengan organisasi Tionghoa lain memang
buat kita ini inklusif. Jadi kita memang bukan hanya untuk orang Tionghoa. Justru tujuan kita mendirikan INTI ini supaya menghilangkan gap, bukannya menambah yang ada. Jadi siapapun yang ingin masuk menjadi anggota INTI, yang penting dia warga negara Indonesia, dia boleh bergabung dengan INTI, asalkan menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan visi-misi INTI sebagai organisasi. Oh, berarti kalau untuk masuk syarat untuk jadi anggota tadi ya Pak, siapa saja bisa bergabung, yang penting yang seperti Bapak sebutkan tadi. Terus kalau untuk soal usia Pak? Usia tidak ada batasan. Jadi tapi memang baiknya ada yang sudah dianggap dewasa lah, 17 tahun minimal ya. 17 tahun. Dan kita pun ada sayap organisasi, ada generasi muda INTI, jadi untuk anak muda, pemudanya. Ada lagi perempuan INTI. Jadi untuk kaum ibu ada juga. Jadi ada INTI, ada Gema INTI, generasi muda, ada perempuan INTI. Nah, batas usia tidak ada, semua boleh bergabung. Yang penting itu tadi, asal setuju dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan visi-misi INTI. Oke. Kalau misalnya anggota dari INTI sendiri yang di luar Tionghoa ada bisa disebutin nggak Pak? Contohnya misalnya siapa gitu? Oh, banyak sekali. Di kita ada Pak Haji juga yang memang aktif sekali. Jadi memang di luar yang non Tionghoa itu banyak sekali. Mungkin kalau di Jakarta nggak terlalu kelihatan, cuma kalau di daerah di Bali, di Bandung, di Jawa Timur apalagi, wah banyak sekali. Oke Pak. Kalau misalnya kegiatan dari perhimpunan INTI itu yang terbaru itu membantu untuk COVID juga ya Pak, COVID-19. Ya. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Kenapa tergerak untuk membantu pemerintah untuk menanggulangi imbas dari COVID-19 ini sendiri Pak? Ya, jadi memang kita sudah mengantisipasi lah tentang bahaya COVID ini. Jadi sejak awal Maret kita sudah membaca nih, kayaknya memang mesti dipersiapkan dengan baik, dan kita melihat kok masih santai-santai aja di sini. Nah, maka kita sudah mulai mengedukasi masyarakat, khususnya karena anak sekolah. Kita datang ke beberapa sekolah di Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Kita edukasi, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita itu, dan responnya cukup baik. Ternyata memang anak-anak muda yang milenial ini lebih paham dengan apa itu, kan mereka lebih ngerti. Nah, kita pikir itu cukup efektif. Nah, setelah itu kita mendapat kabar pemerintah tempatkan yang 180 ABK kapal pesiar saya lupa namanya di Pulau Seribu, di Pulau Sebaru kecil. Nah, kebetulan kita kenal baik dengan Pak Bupati, mereka ingin mengadakan satu baksos, kita datang juga ke sana. Nah, kembali lagi kita juga edukasi, kita kasih masker, kita kasih sanitizer. Nah, cuman memang waktu itu yang susahnya waktu jadi kerumunan massa jadi banyak sekali. Cuman di situ kita evaluasi, ternyata ya harus kita lakukan lebih baik lagi. Nah, semenjak itu mulai meledak lah, ada kasus positif pertama. Nah, kita langsung inisiatif, kita membantu baju APD, bantu masker. Jadi kalau dihitung sampai hari ini, kalau di total seluruh Indonesia pengurus daerah INTI itu udah hampir 1 juta masker yang kita bantu. 1 juta masker? Ya, yang terakhir di Makassar kita menyumbangkan 500 baju APD ke gubernur untuk disalurkan ke rumah sakit. Jadi mereka ini memang hebatnya, pengurus daerah ini punya kesadaran diri. Mereka menggalang dana sendiri, menghimpun Tionghoa di daerah masing-masing, ya menyalurkan baju APD, baju masker ke rumah sakit. Jadi kesadaran kalau ini emang bukan hanya beban pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Kita menggalang teman-teman yang kebetulan ada rezeki yang lebih untuk membantu pemerintah. Nah, cuman semenjak minggu lalu kami juga evaluasi lagi, ternyata yang lebih penting lagi teman-teman kita yang di bawah ini, saudara-saudara kita yang memang terdampak penghasilannya. Betul. Makan yang sampai tidak bisa mendapat penghasilan tetap lagi. Kami membuat himbauan ke daerah kita lah, mulai saat ini kita membantu bagi sembako dan nasi kotak. Kalau di Jakarta sendiri kita hampir setiap hari, sudah hampir 2 minggu ini kita mendrop 150 nasi kotak ke Wisma Atlet. Pak, kalau misalnya bicara soal tadi jumlah anggota INTI keseluruhan berapa dan tersebar di mana saja sih Pak? Nah, kalau hari ini kita ada di 14 provinsi. Ada di Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di Sumatera Selatan, di Lampung. Kalau Pulau Jawa udah semua, dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, terus Bali, terus Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sama Kalimantan Barat. Nah, memang kalau jumlah anggota ini yang agak susah. Jadi
kebanyakan pengurus atau anggota kita tuh yang bisa kita datanya, pengurus anggota itu mereka hanya kayak simpatisan, jadi nggak mau terdaftar, ya lah kita nggak usah dicatat namanya, yang penting kita aktif gitu. Kadang kalau menyumbang pun kadang tidak mau dicantumkan namanya, yang penting kita mau kerja aja, kita bisa bantu. Sebelum adanya COVID-19 ini, kegiatan rutinnya apa saja sih Pak dari Perhimpunan Inti Pak? Kegiatan rutin ya kebanyakan masih seminar-seminar sih soal isu nasional, sosial, ya kebangsaan. Terus ya untuk bencana tadi kita selalu yang terdepan membantu. Selebihnya memang kita banyak memperdayakan UMKM rakyat kecil. Jadi ada bulan November lalu kami membuat satu expo bagaimana kita memasarkan barang-barang UKM pengrajin kita bawa ke Beijing di sana, kita pasarkan. Karena kita tahu di sana pasarnya luas sekali kan. Betul. Kita dapat satu tahun ini bisa membantu banyak orang sekali. Betul Pak. Jadi memang makanya ya kegiatannya ya seperti ormas-ormas lain, cuma kita lebih banyak bergerak di bawah, di bagaimana memberdayakan rakyat kecil, membantu saudara-saudara kita yang kesusahan, seperti itu sih. Oke Pak, terus Pak, ini saya mau nanya Pak, benar nggak sih Pak kalau misalnya ada isu yang menyebutkan bahwa warga Tionghoa itu jarang bersosialisasi atau membaur Pak? Ya, memang ini satu hal yang memang kalau saya bilang kan ya dari zaman dulu ketika zaman Orde Baru yang memang orang Tionghoa terdiskriminasi, jadi kadang ada beberapa warga-warga kecil yang membangun atau mewariskan warisan itu kan anaknya. Cuman kalau saya bilang hari ini dengan begitu terbukanya informasi, dunia udah semakin tanda batas dengan internet, mana generasi yang sekarang ini makin mereka sudah nggak peduli latar belakang suku, agama atau apapun, yang penting bisa berteman, bisa berbuat sesuatu, mereka udah jalan aja. Kalau memang ada yang seperti itu mungkin bagian kecil yang memang tinggalnya di perumahan-perumahan yang mungkin ya sangat jauh untuk bersentuhan dengan warga-warga non-Tionghoa. Cuman seperti saya sendiri, saya tinggal di daerah Glodok di Mangga Besar di Jakarta. Ya, sudah tidak ada sekat apa-apa lagi, kita ngobrol biasa. Udah nggak ada lagi istilahnya Tionghoa, non-Tionghoa, pribumi, udah nggak ada kata-kata itu. Karena memang setiap hari kita bermain bersama, ngopi bareng, kumpul bareng, ada masalah dipecahkan sama-sama, ya seperti itu. Jadi udah bukan menjadi isu lagi lah hari ini hal seperti itu. Betul Pak. Pak, kalau misalnya terkait dengan corona yang ada di Indonesia, benar nggak sih Pak kalau misalnya banyak masyarakat Tionghoa yang akhirnya itu meninggalkan Indonesia Pak? Ya, ini memang yang sering saya dengar. Cuman saya sendiri meng-cross-check ya. Seperti daerah saya lah istilahnya. Di Glodok Mangga Besar, saya cek teman-teman saya semua masih di rumah masing-masing. Teman-teman saya yang di daerah mana lagi sebutlah, di Muara Karang, di Pluit, semua nggak ada yang keluar dari rumahnya, semua masih di rumah. Nah, makanya bahkan pengurus di sini pun sama, semua malah tiap hari nanya kita mau mengerjakan apa nih, mau kegiatan apa. Jadi saya sendiri bingung kalau ada yang bilang orang tua banyak yang kabur ke luar negeri. Saya belum menemukannya sampai hari ini gitu yang seperti itu. Obsesi dari Bapak ya Pak terkait sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dari Inti, untuk Inti itu sendiri apa? Dan yang kedua, harapannya Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak sebagai perwakilan dari Inti untuk pemerintah maupun untuk masyarakat Indonesia itu apa Pak? Oke, ini pun kita sudah bahas ini di beberapa rapat. Jadi memang gini, kalau buat kita hari ini masalah ini bisa selesai dengan baik kalau kita semua bergandengan tangan, bisa semua mengikuti himbauan dari pemerintah. Jadi memang ikutilah semua himbauan dari pemerintah karena mereka sebagai garda terdepan tuh butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Kita sebagai warga negara yang baik sudah saat yang tepat hari ini untuk kita saling mengingatkan, kita saling peduli dengan sesama. Jadi buat saya, buat teman-teman yang masih bisa tinggal di rumah, tapi yang terpaksa harus keluar rumah, harus kerja, ya pakailah alat perlindungan yang baik, dan jangan khawatir kalian tidak sendiri. Kita pun masih punya kemampuan untuk saling berbagi, saling bertahan sampai semua ini beres. Jadi tetap semangat, tetap percaya pemerintah kita bisa menyelesaikan ini semua. Mungkin itu saja. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang lagi saya bisa WhatsApp Bapak ya Pak untuk bahan penunjang penulisan ya. Sukses terus buat Bapak. Salam untuk keluarga dan teman-teman Inti lainnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang.
Ya, sekian wawancara saya dengan Pak Chandra Yap, Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Inti. Jangan lupa like and subscribe, stay healthy, and di rumah aja.